Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua begitu banyak nikmat. Tak lupa sholawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan memperbanyak sholawat kepada beliau, kita semua tergolong umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Dewan Juri Pidato Kompetisi dan yang saya banggakan teman-teman sebangsa dan setanah air. Upin Ipin bermain bola, bola mengarah ke rumah Rara. Perkenalkan saya Wika Nabila, siswi dari MAN Batubara. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air yang saya banggakan. Dasar hukum kita mengamanatkan bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat. Hal ini jelas tertuang dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Artinya, segala kebijakan negara seharusnya berpihak kepada rakyat, bukan pada segelintir elit yang duduk di kursi empuk kekuasaan. Namun, izinkan saya bertanya, ketika pajak naik dan tunjangan DPR meroket, apakah itu keadilan atau justru pengkhianatan? Teman-teman sebangsa dan setanah air yang saya banggakan, berdasarkan data Susenas tahun 2025, jumlah penduduk miskin di Indonesia masih mencapai 8,47% dari total populasi atau sekitar 23,87 juta jiwa. Mereka ini adalah rakyat kecil yang berjuang setiap hari hanya untuk sesuap nasi. Sementara di sisi lain, berita tentang kenaikan tunjangan DPR terus bergema, jutaan hingga puluhan juta rupiah tiap bulannya, tanpa disertai peningkatan kinerja yang nyata untuk rakyat. Coba bayangkan kisah kecil dari Raya, seorang anak yang meninggal dunia karena cacingan akibat kekurangan gizi, diperparah oleh kondisi kemiskinan ekstrem, sanitasi buruk, serta orang tua yang mengalami gangguan jiwa. Namun, di saat Raya berjuang menghadapi tantangan dalam hidupnya, para wakil rakyat justru sibuk memperdebatkan angka tunjangan dan fasilitas baru yang harus mereka dapatkan. Apakah ini yang dinamakan demokrasi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat? Tidak hanya itu. Coba kita bandingkan dengan UMR di banyak daerah Indonesia masih berkisar Rp 2 juta hingga Rp 3 juta per bulan. Sementara gaji dan tunjangan anggota DPR bisa mencapai lebih dari Rp 70 juta per bulan. Belum termasuk fasilitas rumah, kendaraan, dan fasilitas lainnya. Apakah ini gambaran masyarakat sejahtera yang berkeadilan? Ataukah ini bukti nyata bahwa kesejahteraan hanya dinikmati segelintir orang di menara kekuasaan? Teman-teman sebangsa dan setanah air yang saya banggakan, saya yakin dunia sudah bersaksi menyatakan bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya raya. Lautan terbentang bersama miliaran ragam ikannya. Kita juga sedang berdiri di atas kepingan emas yang tak pernah ada habis-habisnya. Di tanah ini juga mengalir minyak sebagai sumber kehidupan, belum lagi jajaran hutan, sumber energi baru dan terbarukan menjadi aset yang tidak terhitung lagi nilainya. Kemana semua harga yang harusnya rakyatlah penikmat utamanya? Teman-teman
sebangsa dan setanah air yang saya banggakan. Jika semuanya dimanfaatkan secara bijaksana dan amanah, tentulah tidak akan ada ditemukan lagi rakyat yang mengikat perutnya karena kelaparan. Tidak ada kebodohan yang lahir dari ruang kebodohan. Bahkan dengan segala yang dimiliki Indonesia saat ini, maka saya yakin tidak akan ada celah bagi pemimpinnya untuk menjatuhkan harga diri bangsa ke negara lain untuk berhutang. Dengan segala kenyataan yang terjadi saat ini, seyogyanya pemerintah perlu meninjau ulang kebijakan kenaikan tunjangan DPR, mengalihkan sebagian anggarannya untuk program pengentasan kemiskinan. Selain itu, transparansi publik harus diperkuat agar rakyat tahu kemana uang pajak mereka benar-benar digunakan. Dan yang paling penting, rakyat harus kembali bersuara, karena diamnya rakyat adalah ruang bagi kekuasaan yang sewenang-wenang. Teman-teman sebangsa dan setanah air yang saya banggakan, jangan lelah mencintai Indonesia, mari kita jaga demokrasi agar tidak kehilangan arah. Sebab kekuasaan tanpa nurani hanyalah kesombongan, dan demokrasi tanpa keadilan hanyalah pengkhianatan. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Burung irian, burung cendrawasih, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.